Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Saat ini kita ada sebagaimana kita ada karena kemurahan daripada Tuhan. Kini untuk menempuh perjalanan di tahun baru 2021, tentu perjalanan kita tidak mulus, penuh dengan pergumulan dan tantangan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kita semuanya sangat-sangat membutuhkan firman Tuhan sebagai suluh yang menerangi perjalanan kehidupan kita ini, agar kita tetap tegar, tetap kuat, tidak tersandung, tidak jatuh di tengah perjalanan. Firman Tuhan yang ingin kami sampaikan pada saat ini bertemakan bertekun untuk meraih janji daripada Tuhan. Apa arti bertekun itu? Rajin, bersungguh-sungguh, menekuni, mempelajari, dan mengerjakan dengan ulet dan bertahan. Tema firman Tuhan pada saat ini kami ambil dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Inilah yang dimaksudkan bertekun dengan maksud dan tujuan agar kita memperoleh janji daripada Tuhan. Apa janji daripada Tuhan itu? Di dalam Alkitab tertulis begitu banyak janji-janji daripada Tuhan. Di antaranya, aku menyertai kamu, aku menyembuhkanmu, aku memberkatimu, aku memulihkanmu, aku menolongmu, dan lain sebagainya. Begitu sangat banyak janji-janji Tuhan itu. Untuk itulah kita semuanya merindukan janji itu menjadi bagian kita masing-masing. Sudah kami katakan tadi, bagaimanakah janji Tuhan itu dapat kita peroleh? Kita semuanya harus bertekun, ya, bertekun. Sebab firman Tuhan tadi mengatakan, kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi, bertekun itu kehendak daripada Allah. Allah menghendaki agar kita semuanya bertekun. Maksudnya, sesudah melalui ketekunan ini, kita semuanya memperoleh janji daripada Tuhan. Di antara daripada janji-janji Tuhan itu
Ada tertulis di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-13. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi berdasarkan iman, janji-janji Tuhan itu kita peroleh. Disebutkan di sini bukan hanya kepada Abraham, tetapi lebih jauh lagi, Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tidak hanya Abraham saja sebagai bapak orang percaya, tetapi keturunannya. Kalau kita melihat diri kita masing-masing, siapa kita ini? Apakah kita ada di dalam garis keturunan Abraham? Tidak. Ya. Tetapi dikatakan dalam Alkitab ini, jika kamu adalah milik Kristus. Jika kamu milik Kristus. Kita sebagai orang yang percaya, menerima Yesus, sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita adalah milik daripada Kristus. Kita berhak menerima janji Allah, ya, menerima janji Allah. Maka itu saudara sekalian, sudah saya katakan tadi, dalam perjalanan kita menempuh di tahun baru ini, jika Tuhan izinkan sampai tanggal 31 Desember 2021, Tuhan belum datang yang kedua kalinya, tidak usah takut, Immanuel. Ya. Apa yang menjadi pergumulan kita, tantangan kita, Tuhan kita Yesus Kristus menjamin kemenangan dan kemenangan. Haleluya. Kemenangan. Ya, gak perlu takut, gak perlu khawatir. Ya. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang disebut Immanuel, yang baru saja Natal kemarin kita peringati. Terpujilah nama daripada Tuhan. Mari kita maju selangkah. Ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa bertekun, dan kita harus tahu pemecahannya. Ternyata untuk menjadi orang yang bertekun itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ada beberapa hal yang membuat tidak bisa bertekun, dan kita harus tahu pemecahannya. Kembali kepada ketekunan itu. Setiap kita semuanya yang bertekun itu harus mempunyai satu arah, satu sentral, satu pandangan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita bertekun harus mempunyai satu arah pandangan yang benar, yaitu Yesus Kristus
sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, sebagai Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita arahnya ke sana, saudara, ya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, tadi sudah kami katakan, ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa bertekun, dan kita harus tahu pemecahannya. Apa kira-kira yang membuat orang yang percaya tidak bisa bertekun itu? Kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat pertama, ayat 1, saudara. Ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa kira-kira yang menghambat, merintang, menghalangi kita tidak bisa bertekun? Diterangkan tadi adalah dosa. Dosa itu beban, dosa itu penghalang, dosa itu perintang yang menggagalkan kita semuanya tidak bisa bertekun, saudara. Nah, yang menggagalkan. Lalu bagaimana penyelesaiannya, solusinya? Kalau dosa itu adalah penghambat, merintangi kita tidak bisa bertekun, dan tentunya janji-janji dari para Tuhan tidak bisa kita peroleh, tidak bisa kita raih. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi solusinya, penyelesaiannya adalah lewat darah. Bukan darah binatang, lembu, kambing, domba, bukan, saudara. Tetapi darah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29 adalah darah anak domba Allah. Darah Kristus, darah Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita. Ya? Hati nurani kita. Hanya oleh darah Yesus Kristus kita disucikan, kita dikuduskan. Bukan dengan benda-benda yang lain, bukan dengan darah binatang, bukan, tapi dengan darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus. Kita perlu bersyukur kita memiliki Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga mana dikatakan dalam ayat ini kita bisa beribadah dengan benar, ya, kita bisa beribadah dengan leluasa. Lalu yang kedua, apa yang menjadi penghambat, perintang kita tidak bisa bertekun? Dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa,
supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini yang kedua. Yang pertama adalah dosa yang menjadi penghambat, yang menjadi perintang. Tidak bisa kita bertekun, tidak bisa meraih janji daripada Allah itu. Yang kedua adalah dikatakan jangan kamu lemah, ya, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, kadang-kadang kita pernah mengalami seperti ini dalam pergumulan hidup, dalam tantangan hidup, dalam menghadapi perekonomian, menghadapi usaha, menghadapi beraneka macam. Seringkali kita membuat kita lemah, membuat kadang-kadang kita putus asa. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 17, di situ kita mendapatkan penjelasan yang amat jelas. Efesus pasal 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan kamu lemah, jangan kamu putus asa. Tuhan menginginkan kita semuanya tetap tegar, tetap tabah, tetap kuat. Maka itu sudah kami katakan tadi di depan, apa arti bertekun? Rajin, ya, rajin, apalagi ulet, bertahan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak daripada Tuhan, jangan sampai kita lemah, jangan kita mudah putus asa. Ya. Mungkin ada rangkaian lain yang memperjelas lagi, saudara. Kalau kita membaca di dalam suratan Galatia pasal yang ke-6, ya, suratan Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya ulangi sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika tidak menjadi lemah, jika tidak mudah putus asa, kita akan menuai. Ya, kita akan menikmati hasil ketekunan kita ini. Seperti Mazmur 126 ayat 5 sampai yang ke-6, kita akan menuai dengan sorak-sorai, ya. Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Maka itu Tuhan menghendaki agar kita semuanya di dalam menapaki tahun yang baru, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi peraih-peraih janji-janji daripada Allah itu dengan sorak-sorai, ya, dengan sorak-sorai. Yang ketiga, yang pertama adalah dosa menjadi penghambat perintang, tidak bisa bertekun, berarti gagal untuk meraih janji daripada Allah. Yang kedua, kelemahan dan keputusasaan, gampang lemah, gampang putus asa, ya, itu yang membuat kita itu
tidak memperoleh janji daripada Allah itu. Yang ketiga, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15, saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang ketiga ini adalah akar kepahitan. Kalau akarnya pahit, berarti nanti buahnya pahit. Sebab ada kepahitan, maka terjadi apa itu? Kerusuhan, keributan, ya, keributan, kerusuhan terjadi. Hal-hal yang kecil diperbesar. Sebab ada kepahitan hati. Akar tidak bisa kita lihat, saudara. Hati juga tidak bisa kita lihat. Maka itu akar kepahitan ini mencemarkan. Saya ulangi, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini akan berkembang, ya, bukan mencemarkan nama seseorang, tapi mencemarkan nama Tuhan. Kalau di sidang jemaat gereja Tuhan, akar kepahitan itu berkembang terus, akan mencemarkan nama Tuhan, membuat kerusuhan, membuat keributan dalam gereja Tuhan, membuat perpecahan. Ya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita merenungkan kembali tiga hal ini. Yang pertama adalah dosa. Yang kedua adalah putus asa atau kelemahan. Yang ketiga adalah akar kepahitan. Ketiga hal inilah yang membuat kita semuanya sebagai orang yang percaya tidak bisa bertekun. Kalau tidak bisa bertekun, berarti kita tidak bisa meraih, tidak bisa mendapatkan, tidak bisa memperoleh janji daripada Tuhan itu, saudara. Kalau janji daripada Tuhan itu tidak kita peroleh, berarti gagal. Kita menjadi orang-orang yang gagal, yang gagal, yang gagal. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ketiga hal ini harus kita betul-betul renungkan. Ya, sudah kami katakan tadi, tidak ada dengan cara yang lain untuk menyelesaikan masalah ketiga hal ini hanya oleh darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus. Darah ini mengalir setelah Yesus Kristus mengorbankan kehidupannya. Mengorbankan kehidupannya, ya, untuk menyucikan, untuk menguduskan ketiga hal yang menjadi penghambat orang percaya tidak bisa bertekun, gagal meraih janji daripada Tuhan itu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus
kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pada akhirnya, ketika hal ini, dosa, kelemahan, putus asa, dan kepahitan, itu semuanya dibereskan melalui darah Yesus Kristus. Oleh darah Yesus Kristus semuanya dihapus, dan kita semuanya penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus, menghadap Bapa, menghadap Tuhan yang menjanjikan untuk kehidupan kita ini. Sangat luar biasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sebagai penutup khotbah kami saat ini, kami mengambil 2 ayat dari Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Sebagai penutup khotbah kami pada saat ini, kami ambil dari Kitab Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah kita, Allah yang setia. Bapa kita, Bapa yang setia. Ya, tidak mungkin Bapa akan mengingkari janjinya. Tidak. Ada bagian-bagian kita, ada bagian-bagian Tuhan. Bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi syarat-syarat untuk meraih janji-janji Tuhan itu. Ya, yaitu bertekun, yaitu bertekun, itu tadi. Sebab itu haruslah kau ketahui, harus kau ketahui, kita harus mengetahui bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang setia, Allah yang setia, Allah yang akan memenuhi janjinya. Tidak pernah akan menarik apa yang telah dijanjikan itu. Janji itu akan dipenuhi kalau kita semuanya mau mengikuti kehendak daripada Allah, yaitu bertekun. Seperti Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 tadi, bertekun. Karena bertekun itu kehendak daripada Allah. Lalu Roma pasal 9. Roma pasal 9. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya, saya ulangi sekali lagi, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya sudah diberkati melalui firman-Mu. Meteraikan Roh Kudus di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Firman-Mu termeterai, tertanam dan bertumbuh, membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami, membuat roh kami menyala-nyala, sehingga mana kami menjadi orang-orang yang bertekun dan mengerti dan mengetahui bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti terjadi.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami percaya apa yang akan Engkau firmankan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan kepada kami saat ini, terjadilah semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, yang percaya, mengatakan amin.